Halo semuanya, pemirsa Suara Cita Edukasi. Saya Novelita CM Sitompul. Saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya Novanda Bulu. Saat ini sudah bersama saya seorang educator yang sangat berdedikasi. Beliau adalah Mem Novelita CM Sitompul, Master of Education, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Senior High School Tanjung Barat Adventist Academy, Jakarta Selatan. Selamat datang, Mem, di Suara Cita Edukasi. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih atas waktu Anda. Oke, baik, Mem. Menjadi seorang guru, apakah itu sudah menjadi cita-cita Anda atau panggilan? Bagaimana, Mem? Ya, menjadi seorang guru bagi saya adalah sebuah panggilan sebenarnya. Karena sejak saya kecil, saya berada dalam keluarga pendidik. Ayah saya seorang guru. Saya bisa melihat bagaimana papa saya itu waktu saya sudah bisa mengingat bagaimana dia berangkat pagi-pagi karena sekolah yang ditempuhnya itu sangat jauh. Dan bagaimana juga papa saya itu bisa mempersiapkan pelajarannya, dan saya lihat banyak buku di rumah sehingga saya waktu SMA itu saya membuat esai cita-cita saya menjadi seorang guru. Dan setelah saya tamat kuliah, saya mendedikasikan diri saya menjadi seorang guru. Walaupun ada banyak tawaran dan saya pernah bekerja di luar kependidikan, tapi saya kembali lagi menjadi seorang guru. Oke, boleh tahu pekerjaan apa sebelum menjadi seorang guru? Ya, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan di Pangkalan Kerinci. Saya sebagai telepon operator di sana. Kemudian saya juga pernah bekerja di PT Sentotek JIT Bintan sebagai administration staff di sana. Alright. Dan saya juga pernah bekerja di Batam di PT Volex Indonesia. Tapi saya kembali lagi menjadi guru seperti itu. Oke, baik. Saya melanjutkan ini pertanyaan terkait dengan Anda sebagai kepala sekolah. Jikalau Anda melihat atau ada case seorang anak mulai berbohong, kehilangan sopan santun, atau kecanduan gadget, apa yang pertama kali dilakukan sekolah? Juga bisa Anda ceritakan bagaimana sekolah mendampingi anak seperti ini? Ya, di kondisi perkembangan teknologi serta hiruk-pikuknya kehidupan di kota, serta orang tua mungkin yang tidak memiliki banyak waktu di sekolah, bisa jadi sikap atau bagaimana anak itu di sekolah itu dipengaruhi dengan kehidupannya secara pribadi. Nah, bila kita menemukan hal seperti itu di sekolah, yang pertama yang kami lakukan adalah kami mendengarkan anak-anak itu, kita membuka sarana komunikasi bagi mereka untuk menceritakan, menyampaikan mengapa mereka sampai lalai di dalam sikap mereka. Dan biasanya setiap anak di sekolah itu kan, apalagi di kelas itu berbeda. Setiap tindakan mereka seperti sebuah pesan kepada kita yang mengindikasikan seperti apa mereka di rumah. Jadi sekolah secara khusus Tanjung Barat Adventist Academy ini saya bisa katakan sangat dekat mendampingi anak-anak, karena anak-anak di sini bukan hanya belajar, tetapi di setiap waktu mereka selalu engage dengan guru, termasuk waktu istirahat. Jadi ketika anak-anak itu beristirahat, kita guru-guru juga harus mendampingi mereka, berkomunikasi dengan mereka, menanyakan mereka satu persatu supaya kita lebih dekat dan tahu bagaimana mereka. Walaupun memang ada anak-anak itu yang memiliki sikap seperti yang Mem sebutkan tadi, itu terjadi di sini, tapi kita menjadi fasilitator untuk mereka saat mereka menceritakan keluh kesah mereka di rumah. Luar biasa. Mem, karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada yang periang, pendiam, pemberani, pemalu. Nah, kalau saya orang tua, saya akan bertanya, Mem, bagaimana Anda memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang dalam tanda kutip terlupakan?
Ya, memang ini tugas dan tanggung jawab seorang guru yang berat. Jadi ketika orang tua itu datang kepada kita mendaftarkan anaknya, mereka akan menanyakan bagaimana mereka berada di sini. Jadi sebagai wali kelas diharapkan di sekolah kita ini supaya kita memberikan pre-assessment kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana mereka, mengetahui apa kelemahan dan kelebihan mereka, mengetahui kekuatan mereka atau kelemahan mereka di bidang apa, sehingga ketika kita sudah di dalam satu kelas, guru-guru itu bisa menempatkan diri kepada kondisi anak-anak yang berbeda-beda. Kalau saya contohnya, saya membuat list anak-anak itu, saya akan buat daftar anak ini, saya buat namanya siapa, lalu dia kelebihannya di mana, lalu saya tanya apakah dia, dan saya observasi apakah dia pemalu atau dia periang, sehingga saya akan selalu melibatkan, bukan hanya saya sebenarnya, guru-guru di sini juga melibatkan anak-anak itu sebanyak-banyak dalam setiap kegiatan di sekolah. Jadi di sekolah ini betul-betul menjamin bahwa tidak ada satu anak pun yang akan terlupakan, ya Mem? Iya, Mem. Oke, baik. Di banyak kasus orang tua itu merasa bahwa kalau anaknya sudah membuat suatu masalah di sekolah baru mereka dihubungi. Nah, bagaimana filosofi Mem Novel dalam membangun hubungan dengan orang tua sebagai partner dalam mendidik anak? Iya, kita sebagai guru sebenarnya sangat menyadari bahwa orang tua itu adalah rekan kita sebenarnya, karena pendidikan anak-anak ini bukan hanya semata hanya di sekolah. Jadi yang harus sangat kita sadari bahwa kehadiran orang tua di sekolah adalah sebagai support system sekolah itu berlangsung. Begitulah filosofi saya sebenarnya terhadap hubungan kita dengan orang tua. Jadi orang tua bukan hanya sekedar menitipkan anaknya lalu selesai, tapi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua keseluruhan ataupun orang tua di dalam binaan kelas kita sendiri. Oke. Apa pendapat Mem dengan orang tua yang betul-betul hanya menitipkan anak mereka, dalam tanda kutip ya, menitipkan, dan ingin bahwa sekolahlah yang mengubah karakter anak mereka? Bagaimana tanggapan Anda? Iya, emang sih kami mengalami hal seperti itu. Walaupun kita kesannya bukan dicuek, tapi mereka tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk berkomunikasi dengan kita. Kami selalu berusaha untuk menghubungi mereka secara pribadi, memberikan informasi yang mereka perlukan. Walaupun mereka tidak baca juga informasi itu, tapi kita ingatkan melalui anak-anak supaya orang tuanya di rumah melihat fasilitas komunikasi yang ada, supaya melihat informasi-informasi dari sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Mem, kalau seandainya 20 tahun dari sekarang Anda bertemu dengan seorang lulusan dari sekolah ini, pertanyaannya, kualitas apa yang paling ingin Anda lihat dalam dirinya? Ya, sebenarnya kalau saya sebagai seorang guru itu akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau anak itu berhasil secara akademis, dia memiliki pekerjaan yang baik. Tapi di luar itu yang paling tinggi nilainya bagi saya adalah ketika mereka mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar dalam kehidupan ini. Ketika mereka jujur dalam pekerjaan dan ketika mereka bisa menjadi terang di sekeliling mereka. Sesungguhnya saya sudah punya murid yang juga tamat, karena saya bukan sebagai guru di sini saja. Saya pernah bertemu dengan murid saya yang sudah selesai dan wisuda, dan mereka tanpa sepengetahuan saya, mereka sudah bekerja di Jakarta ini. Lalu mereka menghubungi saya dan mengatakan, Mem, saya boleh nggak ketemu Mem? Saya bilang, memangnya sekarang anak sedang di mana? Saya sudah bekerja, Mem. Saya ingin bertemu dengan Mem, katanya. Oh, lalu kami bertemu dan anak itu datang ke rumah, walaupun jaraknya jauh dari Kalibata ke rumah saya, karena waktu itu dia kerja di Kalibata. Lalu dia sangat sopan menceritakan bagaimana dia bisa bekerja di perusahaan yang mempekerjakannya dengan baik. Dan sampai saat ini anak itu masih bekerja di perusahaan itu dan sebagai kepercayaan dari atasannya. Oke, baik Mem. Luar biasa Mem ya. Puji Tuhan, Mem. Oke, Mem, sebagai kepala sekolah, apa masalah atau tantangan terbesar yang pernah Anda alami dan bagaimana Anda menghandlenya? Ya, masalah yang paling besar yang kita alami di sekolah-sekolah Advent, khususnya di sekolah ini adalah ketika berhubungan dengan finansial sebenarnya.
anak-anak kita ini berasal dari background orang tua yang berbeda. Ketika sekolah atau kami menghadapi anak yang tunggakannya begitu tinggi, kita dipaksa untuk bisa memahami kondisi anak itu. Dan kami para guru di sini tidak tinggal diam sebenarnya dengan kondisi itu. Kami menabung, menyisihkan uang makan kami untuk kami kumpulkan, dan pada waktu-waktu tertentu itu diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Kenapa saya katakan itu cukup berat? Karena anak yang bermasalah itu bukan, maksud saya yang bermasalah secara finansial itu bukan hanya satu, ada banyak. Karena sekolah ini tidak boleh menolak siswa. Jadi bagaimanapun kondisi dari siswa itu, mau dia dari kalangan ekonomi tinggi ataupun biasa saja, kita tidak bisa membatasi siswa masuk ke sekolah ini, begitu. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah sekolah ini hanya menerima agama Kristen atau bisa menerima semua yang lain? Ya, Mem, kita menerima semua kalangan. Karena sebelumnya kita juga memiliki, dan sampai sekarang kita memiliki siswa yang beragama Muslim. Sebelumnya kita juga punya siswa yang beragama Katolik. Jadi semuanya kita terima. Baik. Luar biasa. Mem, saat ini kan kebanyakan di sekolah masih membuka pendaftaran untuk murid, benar kan? Jika ada parents, seorang ayah dan seorang ibu yang masih ragu memilih sekolah untuk anak mereka, lalu bertanya kepada Anda, mengapa mereka bisa mempercayakan masa depan anaknya kepada sekolah yang Anda pimpin? Apa jawaban Anda? Ya, saya akan mengatakan anak Anda berada di tempat yang benar, karena sekolah ini berdasarkan landasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan di sekolah ini anak-anak bisa memiliki lingkungan Kristiani yang sehat. Dan di sekolah ini anak-anak Anda dicintai oleh guru-guru seperti anak sendiri. Dan di sekolah ini firman Tuhan diajarkan setiap hari yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Karena dunia ini bukan semakin baik, tapi ketika anak-anak ini kita didik mulai dari kecil memiliki fondasi kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan bisa survive di masa depan. Oke, baik, Mem. Boleh dibagikan prestasi-prestasi apa saja yang sekolah ini raih? Ya, tahun ajaran 2025-2026 salah satu anak kita dari tingkat SMA menjadi juara 2 FLS 2N di Jakarta Pusat. Anak ini sesungguhnya sudah banyak prestasi juga selain mengikuti ajang perlombaan di sekolah. Selain itu, anak kita dari tingkat SMP juga mendapatkan juara di International Math Competition. Lalu pada tahun ini juga siswa kita diterima di beberapa universitas negeri di Indonesia, dan ada juga yang sudah berangkat ke luar negeri karena akan melanjutkan sekolah di sana, dan ada juga satu siswa kita yang sudah diterima di Singapura, dan ada juga yang sudah bekerja. Selain itu, anak-anak kita di sini juga memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris yang baik dan juga memiliki kemampuan musik yang baik juga. Oke, saya dengar ada Mandarin juga ya di sini. Ya, kita memiliki guru Mandarin dan klub Mandarin, dan bahasa Mandarin juga masuk di dalam salah satu mata pelajaran di sekolah kita. Oke, baik, Mem. Kiat-kiat apa atau strategi apa yang akan Anda terapkan sekolah untuk dapat meningkatkan prestasi murid? Ya, salah satu yang strategi yang harus kita pikirkan adalah supaya guru itu bisa mengimprove diri mereka sendiri. Kita harus tetap belajar karena situasi kita atau lingkungan kita sekarang juga menuntut hal itu. Kita tidak bisa berada di zona nyaman. Kita harus membuka pikiran dan hati kita untuk mau belajar, melihat perkembangan teknologi, supaya kita tidak tertinggal dengan kondisi itu tersebut. Jadi guru-guru harus mau mengimprove dirinya, dan sekolah akan menyediakan sumber daya yang bisa digunakan oleh guru untuk belajar. Dan selain itu, guru juga bisa mengikuti workshop dimanapun mereka berada secara mandiri atau dari pemerintah yang sudah disediakan untuk membekali para guru tersebut. Mem, ini yang terakhir. Jika Anda sudah berumur 80 tahun dan tidak ada atribut jabatan
menempel di kehidupan keseharian Anda? Apa yang Anda ingin orang lain ingat tentang Anda? Wah, apa ya? Oke, kalaulah itu terjadi, saya masih panjang umur, by God's grace, saya dikenang bukan karena saya jago mengajar di kelas atau saya bisa kelas manajemen dengan baik, tapi saya mau diingat bahwa saya pernah menginspirasi banyak orang. Saya mau diingat karena pengajaran saya itu bermakna untuk anak-anak, dan saya ingin diingat kalau saya pernah menjadi inspirasi anak-anak itu yang tadinya mereka nggak bisa, mereka jadi bisa. Yang tadinya mereka bukan anak-anak yang ceria, akhirnya menjadi anak-anak yang ceria. Yang tadinya mereka tertutup, mereka menjadi anak yang memiliki banyak teman. Saya lebih senang diingat seperti itu, Mem. Baik, Mem, terima kasih sudah berada di Suara Cita Edukasi. Terima kasih sudah mengundang saya juga di Suara Cita Edukasi. Semoga ini boleh menjadi pelajaran untuk semuanya, para pemirsa tercinta.